Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ima Dedi Setiawan dari kelas manajemen 22A NPM 224111004. Saya kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia. Di kesempatan baik kali ini saya akan membahas ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, sebelum kita membahas apa itu ruang lingkup manajemen keuangan secara dalam dan inti, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu definisi ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan adalah untuk mencari dan mengelola dana perusahaan. Manajemen keuangan atau disebut pembelanjaan meliputi semua aktivitas yang berhubungan usaha mendapatkan dana, funding yang dibutuhkan perusahaan, serta menggunakan dana atau mengalokasikan dana tersebut secara efisien dari segi biaya dan efektif dari segi waktu untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan. Terdapat 3 ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama, financing decision, menentukan keputusan keuangan. Yang kedua, investment decision, manajemen keputusan investasi. Yang ketiga, dividend decision, keputusan pembagian saham. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 3 ruang lingkup manajemen keuangan ini. Financing decision adalah menentukan keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Tidak hanya itu saja, manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis, tujuannya untuk mendapatkan laba sebesarnya bagi perusahaan. Modal kerja ini berasal dari berbagai sumber modal, misalnya sumber internal dan eksternal. Yang kedua, investment decision. Investment decision, keputusan investasi termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktif lancar juga adalah keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Keputusan manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Keputusan investasi manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen keuangan dibutuhkan untuk evaluasi risiko, hitung biaya yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa yang diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Penganggaran modal oleh manajemen keuangan juga termasuk kegiatan menghitung aset yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen keuangan bertugas menghitung anggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan, alokasi dana, dan operasional perusahaan. Kegiatan dalam keputusan investasi ini merupakan hal yang penting untuk menentukan masa depan perusahaan. Dan yang terakhir, dividend decision. Ruang lingkup manajemen yang terakhir adalah membuat keputusan pembagian saham.
Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang dikembalikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga menentukan beberapa porsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Tidak hanya itu saja, ruang lingkup manajemen keuangan saat membagi saham adalah membuat peraturan untuk membagi dividen perusahaan. Tujuan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham. Untuk itu, manajemen keuangan harus dapat memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Tidak bisa semua dana dibagikan ke pemegang saham. Peluang investasi yang dapat dilakukan atau perencanaan keuangan untuk ekspansi tetap dibutuhkan perusahaan. Tujuan agar perusahaan bisa mendapatkan laba besar yang ujung-ujungnya membuat pembagian dividen bisa lebih besar di masa depan. Nah, di dalam ruang lingkup manajemen keuangan ada fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan. Yang pertama, merencanakan keuangan. Yang kedua, mengendalikan keuangan. Yang ketiga, memeriksa keuangan. Yang keempat, melapor keuangan. Yang kelima, manajemen risiko. Untuk itu kita akan bahas apa definisi dari fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan. Yang pertama, merencanakan keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan adalah untuk membentuk anggaran mulai dari perhitungan aset, distribusi, dan target operasional perusahaan. Manajer keuangan akan membuat keputusan agar perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Saat membuat keputusan, manajer keuangan menggunakan berbagai metode seperti analisis laba rugi, forensik, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengendalikan keuangan. Manajemen keuangan harus dapat mengatur aset yang bisa memberi keuntungan yang tinggi secara jangka panjang dan jangka pendek. Manajemen keuangan akan memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi di masa depan. Manajemen keuangan juga bisa mengidentifikasi beberapa modal yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber modal didapat. Yang ketiga, memeriksa keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang lainnya adalah untuk mengawasi dan memastikan operasional dapat dilakukan dengan tepat. Pengawasan dilakukan di setiap bagian sehingga bisa diketahui jika ada penyimpangan. Yang keempat, manajemen risiko. Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan bisa memprediksi risiko usaha di masa depan. Dengan begini, risiko keuangan bisa dihindari untuk mempengaruhi secara langsung keuangan dari dalam atau luar. Yang terakhir, pelaporan keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang terakhir adalah pelapor keuangan. Pelaporan keuangan. Manajemen keuangan akan mencatat berbagai aktivitas yang melibatkan dana atau aset perusahaan. Dengan manajemen keuangan, pengelolaan dana atau modal akan lebih efektif dan efisien. Jadi kesimpulan dari materi ruang lingkup manajemen keuangan yaitu ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangat penting, mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola dan mengawasi, sehingga melaporkan keuangan.
Semua tugas dari manajemen keuangan sangat vital. Secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas umum, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internal atau eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Terakhir, manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberikan manfaat untuk perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya mengenai materi ruang lingkup manajemen keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.